Ada satu aturan tidak tertulis saat melewati terowongan Casablanca lewat tengah malam. Jika kau melihat seseorang berdiri menghadap dinding, jangan pernah membunyikan klakson. Cerita ini mungkin hanya terdengar seperti legenda kota. Tapi di Jakarta, legenda tidak lahir dari imajinasi, melainkan dari kejadian yang terlalu sering diulang. Jadi kalau nanti kamu melewati terowongan itu tengah malam dan merasa ada yang mengawasi dari balik tembok, jangan menoleh. Karena bisa jadi yang berdiri di sana adalah kamu berikutnya. Jakarta malam itu panas, namun gang kecil di Casablanca terasa berbeda. Udara seperti tersedot oleh dinding-dinding bangunan tua, meninggalkan kesunyian yang tak wajar. Di tengah gemuruh kendaraan dan lampu neon yang menyala di sepanjang jalan utama, gang itu seolah menyimpan ruang waktu sendiri, lebih gelap, lebih dingin, dan lebih sunyi. Ardi, seorang fotografer jalanan, sengaja memilih gang itu sebagai lokasi pemotretan. Ia ingin menangkap wajah lain Jakarta, bukan yang ramai dan terang, tetapi yang tersembunyi dan terlupakan. Ia menapaki lantai berbatu yang sudah retak, menyusuri lorong yang dipenuhi grafiti dan sisa-sisa poster usang. Di ujung gang, ada sebuah tembok tua yang tampak tidak seharusnya berada di sana. Tebal, tinggi, dan seperti menahan sesuatu yang berat. Orang-orang sering lewat tanpa menyadarinya, tapi bagi Ardi, tembok itu punya aura aneh. Semakin dekat, ia merasakan seperti ada suara halus yang datang dari balik semen, bukan suara manusia, bukan juga suara angin. Seperti bisikan yang tidak ingin didengar. Ardi mengangkat kameranya. Ia memotret dari berbagai sudut, mencoba menangkap tekstur tembok yang retak-retak. Saat layar kamera menampilkan hasil jepretannya, Ardi berhenti. Foto pertama hanya menunjukkan tembok kosong, retakan, lumut, dan noda air. Tapi di foto kedua, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Di sudut kanan atas, ada bayangan seperti wajah manusia, samar, seolah menempel pada dinding. Ardi mengerutkan dahi, berpikir mungkin itu hanya pantulan cahaya. Ia memeriksa kembali dengan teliti, tidak ada cahaya yang bisa membentuk-bentuk seperti itu. Ia memotret lagi dengan jarak lebih dekat. Hasilnya membuat bulu kuduknya meremang. Wajah itu semakin jelas menatap langsung ke kamera. Mata hitam tanpa pupil, bibir yang seolah tersenyum tipis. Tapi wajah itu bukan muncul di permukaan tembok, melainkan seperti berada di dalam tembok, di balik retakan yang lebih dalam dari yang terlihat. Ardi menurunkan kamera. Ia memeriksa tembok dengan tangan, menyentuh retakan yang dingin. Semen itu terasa seperti hidup, lebih lembut dari yang seharusnya, seperti kulit yang sudah lama mati, namun masih menyimpan suhu. Ia mundur satu langkah, menahan nafas. Ini cuma imajinasi, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun suara bisikan itu kembali, lebih jelas. Kali ini bukan dari kamera, melainkan dari dekat telinganya. Seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, tapi tidak terlihat. Ardi menoleh, namun hanya ada gang kosong dan bayangan lampu yang memanjang. Ia tidak melihat siapapun, hanya tembok tua yang berdiri diam, seolah menunggu. Ia mencoba memanggil dirinya sendiri agar tetap tenang. Ini hanya efek cahaya atau kelelahan, katanya pelan. Namun kata-kata itu terasa kosong.
Ia tahu ada sesuatu yang berbeda di tembok itu, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Tanpa sadar, Ardi mengambil langkah lebih dekat lagi. Kamera di tangan gemetar. Ia memotret sekali lagi, lalu menatap hasilnya. Di layar, wajah itu kini bukan hanya menatap, melainkan bergerak sedikit, seperti mengedip. Ardi menelan ludah. Ia mematikan kamera, memutuskan untuk pergi, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada magnet yang menariknya kembali ke tembok. Jangan terlalu lama menatap, terdengar suara dalam kepalanya, bukan dari mulut siapapun. Ardi menutup mata, mencoba menenangkan diri, lalu membuka kembali. Tembok itu tetap diam. Namun Ardi sudah tahu satu hal, ia tidak akan bisa melupakan tembok ini. Dan sebaliknya, tembok itu sepertinya sudah mulai mengenalnya. Malam berikutnya, Ardi kembali ke Gang Casablanca. Kali ini, langkahnya lebih hati-hati. Ia membawa kamera, senter kecil, dan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Gang itu tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Lampu neon yang biasanya setia menyorot jalan utama tampak redup, atau mungkin Ardi yang mulai terlalu fokus pada tembok tua itu. Bau lembab dan asap dari warung kopi kecil menyelip di udara, menambah rasa asing yang menusuk kulit. Di dekat tembok, Ardi bertemu Ibu Sari, seorang wanita paruh baya yang menjaga warung kopi kecil di sudut gang. Ia tampak seperti sosok yang selalu ada di sana, tenang namun penuh rahasia. Mata Ibu Sari menatap tembok itu dengan kosong, seakan ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. "Jangan terlalu lama menatap," katanya pelan, suaranya seperti bergetar oleh udara malam. "Karena mereka menunggu." Ardi menelan ludah. "Mereka siapa, Bu? Wajah di tembok itu, saya melihatnya kemarin malam. Sepertinya hidup." Ibu Sari diam sejenak, lalu menarik Ardi duduk di bangku kayu kecil di depan warung. Ia mulai bercerita dengan suara serak namun jelas tentang legenda lama Gang Casablanca. Dahulu, sebelum gang ini menjadi jalan sempit yang berisi rumah-rumah kontrakan dan warung kopi, di sini berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial. Rumah itu terbakar satu malam, semua penghuni tewas dan tak satu pun jenazahnya ditemukan. Orang-orang bilang, lanjut Ibu Sari, jiwa mereka tidak tenang. Mereka tidak pergi, tetapi tidak juga tinggal. Wajah-wajah mereka muncul di tembok, di celah-celah retakan, di bayangan lampu. Orang yang terlalu lama menatap bisa ikut menunggu. Ardi merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mentertawakan dirinya sendiri, berpikir ini hanya cerita rakyat. Namun sesuatu dalam nada bicara Ibu Sari membuatnya ragu. Ada keseriusan, bahkan ketakutan yang tidak bisa dipalsukan. Ia kemudian mencoba mendekati tembok. Semen retak itu tampak sama seperti kemarin, dingin, keras, namun ada sesuatu yang berbeda. Retakan terlihat seperti bergerak sedikit, seperti nafas lambat. Ardi merasakan pandangan yang tidak kasat mata menatapnya dari balik permukaan itu. Jantungnya berdegup cepat dan ia harus menahan diri agar tidak lari. "Kalau kau ingin tahu lebih banyak," Ibu Sari menambahkan, "kau harus siap melihat apa yang seharusnya tidak terlihat. Mereka bukan menunggu orang yang datang, mereka menunggu orang yang lupa, orang-orang yang kehilangan ingatan atau yang tidak tahu bahwa mereka pernah ada di sini." Ardi menggigit bibirnya. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya, seperti lembut namun menusuk. "Ingat, jangan lari." Ia menoleh, tapi hanya ada bayangan tembok dan gang sepi. Malam itu, Ardi pulang dengan perasaan tak menentu. Ia tahu satu hal, tembok itu bukan hanya benda mati, ia hidup, penuh rahasia, dan menyimpan cerita orang-orang yang hilang, cerita yang mungkin juga akan menelan dirinya jika ia terlalu dalam menatapnya.
Dan di sudut gang Casablanca, tembok tua itu tetap berdiri, diam, menunggu orang yang lupa datang untuk mengingatnya. Ardi tak bisa berhenti memikirkan tembok Casablanca. Di siang hari, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengedit foto-foto lain. Tetapi setiap kali ia membuka folder hasil jepretan malam itu, perasaan aneh kembali menyerang. Foto-foto tembok itu seperti magnet yang menariknya kembali ke malam. Pada malam ketiga, Ardi kembali lagi. Ia datang lebih awal, sebelum gang benar-benar sepi. Langit Jakarta masih memancarkan sisa jingga senja, namun gang Casablanca sudah mulai tenggelam dalam kegelapan. Lampu jalan yang biasa menyala hangat tampak pucat, seperti kehilangan energi. Suara kendaraan jauh terdengar seperti gema dari dunia lain. Ia berdiri di depan tembok, kamera tergantung di leher dan senter kecil di tangan. Ardi memotret lagi, kali ini dengan niat lebih kuat. Ia ingin merekam bukti, bukan sekadar rasa takut. Ia mengatur fokus, memperbesar retakan, mencoba menangkap setiap detail. Setiap kali ia menekan tombol rana, ia merasakan getaran halus di udara. Seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh punggungnya. Namun ia tetap memotret, mencoba melawan rasa takut. Ketika ia melihat hasil foto pertama di layar, ia menghela nafas lega. Hanya tembok retak biasa, seperti yang sudah sering ia lihat. Tapi begitu ia membuka foto kedua, ia merasakan sesuatu berubah. Di sudut kanan bawah, ada bayangan kecil, bukan wajah, tetapi sosok yang tampak seperti seseorang yang sedang merangkak. Ardi menelan ludah. Ia memperbesar gambar itu. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi terlalu tipis, seolah hanya setengah bentuk. Ia seperti mencoba keluar dari dalam tembok. Ardi memotret lagi. Foto ketiga muncul dan sosok itu sudah berada lebih dekat, seolah semakin menembus permukaan. Ardi mematikan kamera sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini pasti salah, gumamnya. Ini cuma noise atau efek pixel. Namun foto keempat membuatnya tidak bisa berdusta lagi. Sosok itu kini tampak memegang sesuatu, seperti tangan seseorang. Ardi memperbesar lagi dan terlihat jelas ada tangan yang menggenggam, seolah seseorang sedang ditarik ke dalam tembok. Ada rasa panik dalam bentuknya, seperti seseorang yang berusaha keluar tapi malah ditarik masuk. Ardi mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar. Ia menatap tembok, seolah ingin melihat apakah ada sesuatu yang bergerak. Namun tembok tetap diam, dingin, seperti tidak pernah punya kehidupan. Di malam itu, ketika Ardi pulang, ia membuka laptop dan memeriksa foto-foto lebih teliti. Ia mengedit bagian retakan dengan meningkatkan kontras, dan di sana, di balik garis-garis pecah yang seharusnya hanya retak biasa, ada ukiran halus seperti tulisan. Bukan tulisan modern, bukan juga huruf Indonesia, seperti aksara lama atau simbol yang dibuat dengan hati-hati. Ia memperbesar lagi dan lagi sampai satu kalimat muncul jelas di layar. Kami menunggu yang lupa. Dingin merayap ke seluruh tubuhnya.
kalimat itu terasa seperti peringatan atau kutukan. Ia mencoba menghapusnya, menutup file, tetapi rasa penasaran mengikatnya. Ia merasa seperti sedang dipanggil. Di luar, Gang Casablanca tetap sunyi, namun di dalam pikiran Ardi, suara bisikan itu kembali, lebih keras. Ingat, jangan lari. Ardi menatap layar laptopnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada mata yang menatap balik dari balik retakan. Seolah ada yang menunggu bukan hanya di tembok, tetapi juga di dalam dirinya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di depan layar, menatap tembok yang sudah menjadi obsesi. Dan di balik kesunyian, Ardi mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Tembok itu tidak hanya menyimpan wajah-wajah. Tembok itu menyimpan cerita yang belum selesai. Sejak malam itu, Ardi tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Ia selalu terbangun dengan rasa seperti ada sesuatu yang menatap dari balik gelap. Kamera dan laptopnya seolah menjadi benda-benda yang tidak lagi netral. Mereka berubah menjadi jendela yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih tua dari kota ini. Pagi hari, ia mencoba mencari jawaban melalui arsip kota. Ia pergi ke kantor catatan sejarah di dekat kawasan tua Jakarta, berharap menemukan informasi tentang rumah kolonial yang pernah berdiri di Casablanca. Di ruangan berdebu itu, ia menelusuri tumpukan koran tua, foto hitam putih, dan daftar kejadian kebakaran. Setiap lembar yang ia baca terasa seperti membuka pintu yang salah. Lalu ia menemukan sebuah artikel lama berjudul "Kebakaran Rumah Casablanca, 7 jiwa hilang tanpa jejak". Di dalamnya ada daftar nama korban. Ardi menatap nama-nama itu dengan mata yang membengkak. Ada 7 nama dan salah satunya membuatnya terdiam seperti ditusuk sesuatu yang tak terlihat. Ardi? Namanya tertulis jelas di sana di antara nama-nama lain yang terdengar asing. Ardi mengulangnya, memastikan ia tidak salah baca. Namun huruf-huruf itu tetap sama. Bukan nama yang mirip, bukan ejaan yang nyaris sama. Namanya persis seperti namanya sendiri. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba mengingat apakah ada orang lain yang memakai nama yang sama, tetapi rasanya tidak mungkin. Ia bahkan tidak pernah mendengar cerita bahwa ada Ardi lain yang pernah tinggal di Gang Casablanca. Di bagian bawah artikel itu, ada catatan kecil yang ditulis tangan. Tinta sudah pudar, namun kata-katanya masih terbaca. Mereka tidak pergi, mereka menunggu orang yang lupa. Jangan biarkan nama ini hilang. Ardi menutup artikel itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengunci pernapasannya. Ia keluar dari ruangan arsip dengan langkah cepat, seolah takut ada yang mengejar. Di jalan, ia melihat sosok pria tua berdiri di sudut gang dekat tembok Casablanca. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan topi fedora, wajahnya pucat, matanya kosong seperti kaca. Ardi menghampiri, namun pria itu tidak bergerak. Ia hanya menatap Ardi seperti melihat orang yang sudah lama ditunggu. "Kau Ardi, bukan?" tanya pria itu dengan suara serak. Ardi menelan ludah. "Siapa Anda? Kenapa Anda tahu nama saya?" Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu bukan senyum manusia yang ramah.
karena kau sudah pernah ada di sini, dan kau datang kembali untuk mengingat. Ardi merasa dunia berputar. Apa maksud Anda? Saya baru saja menemukan artikel lama. Nama saya ada di daftar korban kebakaran itu. Pria tua itu mengangguk. Kau bukan orang yang datang ke tembok. Kau orang yang tidak pernah pulang. Ardi menatap tembok di belakang pria itu, seolah tembok itu juga menatap balik. Dalam benaknya muncul gambar yang ia tidak ingat. Rumah besar, api, jeritan, dan sebuah tangan yang meraih, namun tidak ada wajah yang jelas. Ia merasa seperti sedang menonton mimpi orang lain. "Kenapa saya bisa ingat itu?" tanya Ardi, hampir berbisik. Pria tua itu menghela napas. "Karena ingatanmu bukan milikmu lagi. Kau sudah menjadi bagian dari cerita ini. Kau adalah salah satu dari mereka yang hilang, dan sekarang mereka ingin kau mengaku." Ardi mundur, tetapi kakinya seperti tertahan. "Saya tidak mengerti. Saya hidup, saya punya pekerjaan, saya punya keluarga." Pria tua itu menatap Ardi dalam-dalam. "Itulah yang membuatmu berbahaya, karena kau lupa. Mereka menunggu yang lupa, dan kau lupa bahwa kau sudah mati." Kata-kata itu menghantam Ardi seperti palu. Ia merasakan dingin merambat ke tulang. Di kejauhan, lampu gang bergetar, dan suara bisikan yang selalu ia dengar kini terdengar lebih jelas, seolah datang dari dalam dirinya. "Ingat, jangan lari." Ardi menatap pria tua itu, namun pria itu sudah menghilang, seolah diserap oleh kegelapan. Hanya tembok Casablanca yang tersisa, berdiri diam, menunggu. Dan Ardi menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak datang untuk mencari jawaban. Jawaban itu sudah menemukan dirinya. Malam itu, Ardi tidak lagi datang ke Gang Casablanca sebagai seorang pencari. Ia datang sebagai orang yang merasa terikat, seolah tembok itu telah memasukkan paku ke dalam jiwanya. Ia membawa kamera, namun kali ini ia tidak mengangkatnya. Kamera terasa seperti alat yang memperjelas kutukan. Ia hanya membawa senter kecil dan sebuah catatan dari arsip yang ia temukan. Artikel tua yang mencantumkan namanya. Gang itu tampak lebih sepi dari biasanya. Bahkan suara motor yang biasanya lewat pun terasa seperti ada jarak. Lampu-lampu jalan menyala redup, seolah takut menyorot sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Ardi berjalan pelan, setiap langkahnya seperti menginjak udara yang berat. Tembok Casablanca berdiri di ujung gang, menunggu dengan dingin. Ia mendekat, dan untuk pertama kali ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Retakan pada tembok seolah membentuk pola wajah yang berbeda, seperti ribuan wajah kecil yang menatap sekaligus. Ardi menatapnya lama, dan ia merasakan jantungnya seperti ingin berhenti. Di dalam kepalanya, suara bisikan muncul lagi, tetapi kali ini bukan hanya satu suara. Ada banyak suara, tumpang tindih, seperti orang yang berbicara dalam kegelapan. Suara-suara itu memanggil namanya satu persatu, seperti daftar panggilan yang tidak pernah selesai. Ardi, Ardi. Ia menutup telinga, tetapi suara itu tetap masuk.
Ia menatap tembok, dan retakan yang dulu hanya terlihat seperti retak biasa, kini tampak seperti pintu yang hampir terbuka. Ardi merasa tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok-sosok samar berdiri di belakangnya. Wajah-wajah tanpa ekspresi, tubuh tipis seperti bayangan. Mereka tidak bergerak, tetapi keberadaan mereka terasa berat, seperti kabut yang menekan. "Kenapa kalian menunggu?" tanya Ardi, suaranya gemetar. Salah satu sosok maju sedikit. Wajahnya tampak seperti wanita muda dengan mata kosong dan mulut yang seolah tersenyum tanpa perasaan. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke tembok. "Karena kita tidak pernah pulang," bisiknya. "Kita tidak bisa pulang karena ada yang lupa. Kita menunggu orang yang lupa agar mereka mengingat dan membawa kita kembali." Ardi menggeleng, mencoba menolak. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya hidup sekarang. Saya punya masa depan." Sosok itu menggeleng pelan. "Kau tidak hidup. Kau hanya berjalan di antara hidup dan mati. Kau lupa bahwa kau pernah ada di sini. Kau lupa bahwa kau mati." Ardi menutup mata, berusaha menahan nafas. Ia ingin lari, tetapi kakinya tak mau bergerak. Tembok seolah menahan langkahnya, seperti tangan besar yang menariknya mendekat. Di dalam retakan, cahaya tipis mulai keluar. Bukan cahaya lampu, tetapi cahaya yang seolah berasal dari dalam bumi. Retakan semakin melebar, membentuk celah yang cukup besar untuk seseorang masuk. Ardi merasakan sesuatu menyeretnya. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya tidak mampu. Ia menatap tembok sekali lagi dan melihat bayangan dirinya sendiri di dalam retakan, seperti refleksi yang menunggu. "Jangan, jangan tarik aku!" Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam bisikan. Sosok wanita itu mendekat, menatap Ardi dengan lembut, seolah ia ingin menenangkan. Katanya, "Kita hanya ingin pulang. Tapi kita tidak bisa tanpa ingatan. Ingatanmu adalah kunci." Ardi menutup mata, dan sejenak ia melihat gambaran rumah besar yang terbakar. Ia melihat dirinya berlari, melihat orang-orang berteriak, melihat api yang memakan semuanya. Ia melihat tangan yang meraih, memohon. Ia melihat dirinya menutup pintu, meninggalkan orang lain di dalam. Rasa bersalah yang tak pernah ia ingat sebelumnya membanjiri dirinya. Dan dalam sekejap, ia menyadari ingatannya bukan hilang karena waktu. Ingatannya sengaja disimpan di tembok, di balik retakan, agar ia tidak merasa bersalah. Ardi membuka mata, ia menatap tembok dan berkata pelan, "Aku ingat. Aku ingat semuanya." Suara bisikan berhenti, kegelapan seolah menahan nafas, retakan berhenti melebar. Namun bukan berarti selesai. Sebuah suara lain terdengar lebih dalam dari dalam tembok. "Sekarang giliranmu menunggu." Ardi merasa tubuhnya ditarik. Ia berusaha melawan, namun akhirnya ia merasakan dirinya masuk ke dalam celah. Gelap menyelimuti, dan suara-suara yang menunggu mulai menggantikan suara dunia. Di luar gang, tembok Casablanca kembali tenang. Lampu jalan menyala normal,
gang pun kembali seperti biasa, seolah tidak ada seseorang yang datang. Hanya satu hal yang berubah. Di tembok tua itu, retakan kecil yang baru terbuka kini tampak seperti tangan yang menahan sesuatu, menunggu orang lain datang untuk mengingat. Kita sering menganggap ingatan adalah milik pribadi, padahal ia juga menjadi jembatan bagi mereka yang pernah ada sebelum kita. Melupakan bukan selalu berarti melindungi diri. Kadang itu justru menyisakan rasa bersalah yang menunggu untuk dituntaskan. Jangan biarkan masa lalu yang kelam menjadi beban yang tak pernah diselesaikan. Mengingat dan mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk memberi tempat bagi yang hilang, sekaligus membebaskan diri sendiri.